Tanjakan Gombel, Semarang. Di balik gemerlap kota Semarang, ada satu sudut yang diselimuti kabut misteri. Bukan Lawang Sewu, tapi sebuah tanjakan sunyi yang menyimpan kisah kelam. Tanjakan Gombel. Namanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Gombel. Satu kata yang melekat erat dengan sosok hantu legendaris. Wewe Gombel. Makhluk gaib wanita penculik anak-anak. Bertubuh besar, matanya menyala, dan tawa yang menggema di kegelapan. Konon, disinilah asal mula kelahirannya. Tanjakan Gombel dulunya adalah makam pecinan, tempat peristirahatan terakhir para leluhur etnis Tionghoa. Namun saat Belanda menjajah, makam itu dilenyapkan, dijadikan jalan raya. Sementara jenazah-jenazah itu masih terkubur di bawahnya. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Pengendara sering melihat bayangan melintas, tiba-tiba merasa mengantuk, atau pandangan mereka mengabur seperti ditutup kabut. Lalu, brak, kecelakaan tak bisa dihindari. Penduduk sekitar percaya, itu ulah Wewe Gombel. Dia menggoda pengendara, menarik mereka ke pelukannya, agar mereka menyusul arwah-arwah yang tertimbun di bawah aspal. Untuk menolak bala, warga pernah menanam kepala sapi di pinggir tanjakan. Tapi, apakah itu cukup? Ada pula yang bilang, nama Gombel berasal dari kisah cinta tragis seorang perempuan, dikhianati, lalu di tanjakan itu. Tapi versi yang lebih kelam, menyebut kawasan ini sebagai sarang praktik pesugihan. Tempat orang-orang yang haus kekayaan, menyerahkan anak mereka sendiri pada Wewe Gombel, sebagai tumbal. Jadi, jika suatu malam kau melewati tanjakan ini, dan tiba-tiba angin dingin menyentuh tengkukmu, atau kau melihat bayangan besar melayang di atas jalan, jangan menoleh, teruslah jalan, karena bisa jadi dia sedang mengawasimu. Lampor pertanda maut. Di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang penjual nasi goreng bernama Pak Dim. Sudah lebih dari 10 tahun ia berjualan. Setiap malam, aroma nasi gorengnya menguar, menggoda siapa saja yang lewat. Tapi akhir-akhir ini, sesuatu berubah. Pelanggannya satu persatu menghilang. Gerobaknya sepi, hanya laku 1 atau 2 porsi dalam semalam. Dengan berat hati, Pak Dim memutuskan pindah ke tempat baru. Lahan kosong di pinggir kota, dekat area yang terkenal angker. Aja nang kono pak angker, kata tetangganya. Tapi kebutuhan hidup memaksa Pak Dim menutup telinga. Minggu pertama rejeki mengalir deras. Pembeli datang silih berganti. Tapi pada suatu malam semuanya berubah. Sudah lewat tengah malam. Gerobaknya berdiri sendirian, diterpa angin dingin. Tak satu pun pembeli datang. Sampai dari kegelapan muncul seorang nenek tua. Tubuhnya bungkuk, wajahnya pucat. Dengan suara lirih, ia memesan, "Siji, nasi goreng siji." Pak Dim segera mengaduk nasi. Tapi saat itu, nenek itu berbisik pelan, "Bar iki, kowe mulih. Setelah ini, kamu pulang." Pak Dim menoleh. Tapi nenek itu diam. Dan saat ia menoleh lagi, nenek itu sudah hilang. Malam semakin mencekam. Lalu, dari kejauhan, tampak rombongan orang mengusung keranda jenazah. Tapi langkah mereka aneh. Doa yang mereka lantunkan terdengar kacau, seperti suara dari dunia lain. Saat rombongan itu mendekat, Pak Dim melihat wajah-wajah mereka. Mata kosong, kulit membusuk, tangan-tangan kurus mencengkeram keranda hitam itu. Salah satu dari mereka mendekat, membuka mulutnya, dan berbisik, "Metuk, kowe. Menjemput kamu." Dunia berputar. Pak Dim pingsan. Saat sadar, ia sudah di rumah. Tubuhnya menggigil. 3 hari, ia terbaring antara sadar dan tidak. Malam ketiga, suara itu kembali. Di sudut kamar, rombongan pengusung keranda itu berdiri. Mereka menatap Pak Dim, membisu. Keranda hitam itu kini
di samping tempat tidurnya. Dunia berputar. Gelap. Kali ini, Pak Dim benar-benar pulang. Untuk selamanya. Taman Angker Wonderia Semarang. Tepat di jantung kota Semarang, berdiri sebuah taman hiburan yang kini dikenal bukan karena keceriaannya, tapi karena kisah-kisah misteri yang menyelimutinya. Nama tempat ini adalah Wonderia. Tahun 2017, sebuah tragedi terjadi. Salah satu wahana mengalami kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Sejak saat itu, pengelola memutuskan untuk menutup taman tersebut. Yang tersisa hanyalah bangunan tua, wahana yang berkarat, dan suasana yang perlahan berubah menjadi mencekam. Petugas keamanan yang pernah berjaga malam di sana mengaku sering melihat bayangan anak-anak kecil berlarian di sekitar wahana. Ada juga yang mengaku mendengar suara tawa anak-anak. Padahal tempat itu sudah lama kosong. Menurut beberapa cerita, pada malam-malam tertentu, biang lala itu bergerak sendiri, berderit pelan, seperti ada yang masih ingin naik. Padahal, listrik ke seluruh taman sudah dimatikan bertahun-tahun. Dan yang lebih menyeramkan, ada yang mengaku membawa pulang oleh-oleh dari tempat ini. Seperti boneka tua, suara bisikan di rumah, hingga mimpi buruk yang terus berulang selama berminggu-minggu setelah kunjungan mereka. Hingga kini, Wonderia masih terbengkalai. Rumput liar tumbuh menutupi jalur-jalur pejalan kaki, cat-cat bangunan terkelupas, dan mesin-mesin wahana dibiarkan berkarat oleh waktu. Namun satu hal yang pasti, tempat ini sudah bukan sekadar taman hiburan yang ditinggalkan. Bagi sebagian orang, Wonderia adalah taman yang tidak pernah benar-benar mati. Dan setiap malam, ada yang percaya, taman ini masih beroperasi. Bukan untuk manusia, tapi untuk mereka yang tak terlihat. Gandarwo Genderuwo. Di malam yang sunyi, saat kabut turun perlahan menutup jalanan desa, ada satu makhluk yang dikenal penduduk sebagai penunggu. Namanya Genderuwo. Makhluk besar, berbulu lebat, wujudnya menyerupai kera raksasa dengan mata merah menyala dan tawa yang menggetarkan jantung. Tapi bukan hanya rupa yang menakutkan. Genderuwo punya tabiat menggoda wanita. Genderuwo bisa berubah menjadi pria tampan dengan senyum manis dan suara menenangkan. Ia akan muncul dalam mimpi, lalu diam-diam masuk ke kehidupan nyata, menggoda, membisikkan rayuan, dan membuat korbannya jatuh cinta pada bayangan. Beberapa perempuan di desa pernah mengandung tanpa tahu siapa ayah dari anaknya. Warga percaya, itu ulah Genderuwo. Sosok yang datang tanpa jejak dan pergi meninggalkan kegelapan yang membekas. Menurut cerita, asal-usul Genderuwo berasal dari arwah seorang prajurit Majapahit yang meninggal tidak tenang. Jiwanya berubah menjadi makhluk halus, bergentayangan di pepohonan besar, di sudut-sudut rumah tua, dan di kamar-kamar kosong, mengintai dari celah, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Bilang kau merasa ada yang menyentuh bahumu di malam hari, padahal kau sendirian, atau mendengar bisikan lembut memanggil namamu. Jangan menjawab, jangan berpaling, sebab bisa jadi itu Genderuwo, dan sekali kau membalas tatapannya, ia akan terus menemuimu dalam wujud orang yang kau cintai. Tapi, ia bukan manusia, dan kau tak akan pernah bisa lepas darinya. Makhluk astral penghuni Goa Jepang, Bantul, Yogyakarta. Di sebuah kawasan sunyi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tersembunyi 18 mulut gua yang gelap dan bisu. Dibangun oleh tentara Jepang saat masa penjajahan, tempat ini dulu bukan sekedar tempat persembunyian, tapi juga saksi bisu penyiksaan, jeritan, dan kematian. Gua Jepang Bantul. Dengan luas 12 hektar, gua-gua ini dulunya dipakai untuk memata-matai musuh dari Samudra Hindia. Namun, sejarah tak pernah benar-benar diam. Konon, tempat ini tidak hanya dihuni oleh kenangan,
tapi juga penghuni lain. Warga sekitar percaya gua ini dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Bukan tanpa alasan, terlalu banyak darah yang pernah menggenang di dalamnya. Terlalu banyak nyawa yang direnggut dalam sunyi dan dalam gelap. Pada awal tahun 2000-an, 3 wisatawan dikabarkan hilang saat menyusuri gua-gua ini. Mereka ditemukan malam hari, dalam keadaan linglung, dan tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Beberapa pengunjung yang iseng datang saat sore menjelang malam, melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti langkah kaki barisan tentara, suara tembakan senapan, tangisan lirih dari lorong-lorong gua. Dan yang paling mengerikan, penjaga gua pernah melihat sosok tentara Jepang berdiri tegak tanpa kepala, mengelilingi mulut gua seolah menjaga sesuatu. Meskipun banyak yang datang untuk menguji nyali, tak semua pulang dengan tenang, karena tempat yang penuh luka tidak suka diganggu.